Halo guys, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Pastinya kalian ingin tahu apa itu tata surya. Kalian tidak salah lagi dengan channel ini. Video ini akan menjelaskan tentang apa itu tata surya. Sebelum lanjut, bantu channel ini berkembang ya guys dengan subscribe dan klik tombol lonceng supaya nanti kalian tahu update video pembelajaran terbaru lainnya. Oke guys, mari kita ke pembahasannya. Tata surya adalah sebuah sistem yang luas dan kompleks, tempat bumi, planet kita, berada. Terdiri dari matahari sebagai pusatnya, tata ini mencakup planet-planet yang mengorbit matahari, termasuk Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, serta berbagai objek lain seperti sabuk asteroid dan komet. Di dalam video kali ini, kita akan menjelajahi struktur dan komposisi tata surya, membahas karakteristik dari matahari dan planet-planet, serta fenomena-fenomena menarik yang dapat kita saksikan. Struktur dan komposisi tata surya. Tata surya kita terdiri dari matahari, yang memiliki massa lebih dari 99,8% dari keseluruhan sistem, menjadikannya pusat gravitasi yang dominan. Sekitar matahari, terdapat planet-planet, yang dibagi menjadi dua kategori, planet terestrial seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, yang kaya akan batuan, dan planet gas raksasa seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Juga ada sabuk asteroid, terletak antara Mars dan Jupiter, serta komet yang sering kali melintasi tata surya kita. Matahari, pusat tata surya. Matahari adalah bintang di pusat tata surya. Sebagai sebuah bola gas yang memancarkan energi melalui proses fusi nuklir, matahari tidak hanya memberikan cahaya tetapi juga panas yang memungkinkan kehidupan di bumi. Energi dari matahari ini vital bagi siklus cuaca di bumi dan proses fotosintesis yang merupakan dasar dari kehidupan di planet kita. Dari penjelasan barusan bisa kita simpulkan guys, bila matahari adalah pusatnya, pastinya ada planet-planet yang mengitarinya. Planet-planetnya antara lain. Nama planet yang pertama yaitu Merkurius. Planet ini merupakan yang terdekat dengan matahari. Jaraknya dengan matahari sekitar 57,9 juta kilometer, diameter Merkurius sekitar 4.870 kilometer atau hanya sekitar sepertiga dari diameter bumi. Revolusi atau waktu yang dibutuhkan planet ini untuk mengelilingi matahari yaitu sekitar 88 hari. Sementara itu, rotasi atau perputaran planet pada lingkarannya yaitu selama 59 hari. Karena dekat dengan matahari, suhu planet ini sangat panas yakni mencapai 439 derajat Celcius. Suhu yang panas dan gravitasi yang lemah membuat udara di permukaan menguap dan berakibat pada menipisnya lapisan atmosfer planet ini. Venus menjadi urutan nama planet selanjutnya setelah Merkurius. Jarak Venus dengan matahari tidak sedekat Merkurius. Jarak planet ini sekitar 108,9 juta kilometer dengan waktu revolusi 225 hari dan rotasi 243 hari. Ukuran Venus sekitar 12.104 kilometer. Planet ini disebut-sebut memiliki ukuran, kepadatan udara, dan lapisan atmosfer yang mirip dengan bumi. Permukaan planet ini terdiri atas awan gas yang panas. Suhunya bahwa mencapai 462 derajat Celcius. Sehingga menyebabkan Venus memiliki julukan planet terpanas di tata surya. Bumi, planet yang kita tempati ini berada di posisi ketiga dalam sistem tata surya. Komposisi udara dalam lapisan atmosfer paling sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Sehingga seluruh makhluk hidup bisa tinggal di planet ini. Jarak bumi ke matahari sekitar 149,7 juta kilometer dengan diameter 12.756 kilometer. Waktu revolusi bumi selama 364 hari dengan periode rotasi selama 24 jam. Mars, planet Mars atau yang dikenal juga dengan sebutan planet merah ini berada di posisi keempat dalam tata surya. Penyebutan planet merah sebab permukaan Mars berwarna merah.
Mars memiliki jarak rata-rata 228 juta kilometer dengan diameter 6.794 kilometer. Waktu revolusinya sekitar 1,9 tahun dengan periode rotasi 24,6 jam. Nama planet selanjutnya yaitu Jupiter. Planet ini memiliki ukuran paling besar dibandingkan planet lain. Diameternya sekitar 142.860 km atau 10 kali diameter bumi. Jarak ke matahari sekitar 778,2 juta kilometer dengan waktu revolusi selama 12 tahun dan periode rotasi 9,8 jam. Selain berukuran besar, planet ini ternyata memiliki cincin di sekitar garis ekuator. Meskipun demikian, untuk bisa melihat cincin tersebut harus dilakukan pengamatan dengan teliti. Saturnus, planet ini cukup mudah dikenali, sebab Saturnus memiliki cincin yang bisa dilihat jelas meski dari kejauhan. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari sekitar 1.430 juta kilometer dengan masa revolusi sekitar 29,5 tahun dan rotasi selama 10,7 jam. Diameter planet ini cukup besar yakni sekitar 120.000 km. Uranus merupakan planet ketujuh di sistem tata surya. Planet ini memiliki jarak dengan matahari sekitar 2.875 jam dengan waktu revolusi 84 tahun. Diameter planet ini sekitar 51.180 km dan bisa berotasi selama 17,3 jam. Sama halnya dengan Venus, planet ini juga memiliki rotasi yang berlawanan dengan arah edar planet saat mengelilingi matahari. Uranus memiliki sebutan planet paling dingin dalam sistem tata surya, sebab suhu permukaannya mencapai 224 derajat Celcius. Pada permukaan planet bahwa banyak dijumpai es, maka tak heran jika ada juga menyebut Uranus sebagai raksasa es. Neptunus, planet terakhir yang ada di sistem tata surya yaitu Neptunus. Planet ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan Uranus yakni sekitar 50.135 km. Jarak rata-rata ke matahari kurang lebih 4.497 juta kilometer dengan masa revolusi 165 tahun. Sedangkan untuk masa rotasinya selama 16 jam. Sebenarnya ada 9 planet dahulu yang diakui Gais dan sekarang planet itu sudah tidak diakui, nama planet tersebut adalah Pluto. Meskipun Pluto memiliki bentuk bulat dan mengelilingi matahari, statusnya sebagai planet terus menjadi subjek perdebatan karena ketidakmampuannya memenuhi syarat ketiga dari definisi planet. Pluto tidak dapat membersihkan jalur orbitnya dari objek-objek lain di sekitarnya, sehingga secara resmi dikeluarkan sejak 2006 dari jajaran planet Gais. Ada satu hal lagi guys, kenapa planet-planet mengorbit matahari yaitu adanya gaya gravitasi dari matahari. Dan bagaimana jika gravitasi matahari menghilang? Mari kita bahas. Jika gaya gravitasi matahari tiba-tiba menghilang, hal ini akan menimbulkan konsekuensi bencana bagi seluruh tata surya. Beberapa dampak yang kemungkinan akan terjadi. Orbit planet, planet-planet di tata surya kita, termasuk bumi, mengorbit matahari karena gaya gravitasi yang diberikan matahari. Jika gaya ini hilang, planet-planet tidak akan lagi berada pada orbitnya dan akan terbang keluar angkasa dalam garis lurus. Hal ini akan mengakibatkan planet-planet menjauh dari matahari menuju kegelapan luar angkasa. Lintasan bumi, tanpa tarikan gravitasi matahari, bumi tidak lagi terikat pada orbitnya mengelilingi matahari. Planet ini akan bergerak dalam garis lurus yang bersinggungan dengan orbitnya saat ini, menjauh dari matahari dengan kecepatan konstan. Hal ini kemungkinan besar akan mengakibatkan bumi pada akhirnya meninggalkan tata surya sama sekali. Menghilangnya cahaya dan panas. Matahari adalah sumber utama cahaya dan panas bagi planet-planet di tata surya kita. Jika gaya gravitasi matahari hilang, matahari tidak mampu lagi memberikan cahaya dan panas ke planet-planet. Hal ini akan menjadi dampak buruk bagi kehidupan di bumi, karena suhu akan turun dengan cepat dan kehidupan tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Gangguan terhadap benda langit lainnya. Hilangnya gaya gravitasi matahari juga akan berdampak pada benda langit lain di tata surya, seperti asteroid, komet, dan bulan.
Benda-benda ini tidak lagi berada pada orbitnya di sekitar planet dan kemungkinan besar akan mulai bergerak tidak menentu di luar angkasa. Ringkasnya, hilangnya gaya gravitasi matahari akan menyebabkan kekacauan di tata surya, planet-planet dan benda langit lainnya menjauh dari orbitnya dan bumi kehilangan sumber cahaya dan panasnya. Konsekuensi dari kejadian seperti ini akan menjadi bencana besar bagi kehidupan yang kita kenal sekarang, guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Mungkin bila ada pokok bahasan yang ingin kita bahas, tulis aja di kolom komentar ya guys.